Sandiaga Uno dikenal sebagai sosok pengusaha Indonesia yang sangat sukses. Selain sukses di dunia bisnis, saat ini ia menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sandiaga memiliki perusahaan bernama Saratoga Investama Sedaya yang bergerak di bidang investasi dan penanaman modal. Perusahaan ini juga yang menjadi tambang kekayaan bagi Sandiaga Uno. Dalam biografi Sandiaga Uno diketahui bahwa ia merintis usahanya dari nol dan jatuh bangun dalam usaha sudah ia alami berkali-kali. Bagaimana kisahnya? Pria yang bernama lengkap Sandiaga Salahuddin Uno ini lahir di Rumbai, Pekanbaru, Riau pada tanggal 28 Juni 1969. Dia merupakan anak dari Razif Halik Uno dan Mein R. Uno. Ayahnya berasal dari Gorontalo. Hal ini bisa dilihat dari nama belakang Sandiaga yang bermarga Uno. Ayah Sandiaga pada awalnya bekerja sebagai karyawan di perusahaan Caltex di Riau. Setelah tidak bekerja lagi, ayah Sandiaga kemudian memboyong keluarganya ke Jakarta pada tahun 1970-an. Sandiaga memulai pendidikannya di SDPKSD, kemudian ke SMP 12 Wijaya Jakarta Selatan dan melanjutkan sekolahnya ke SMA Katolik. Sandiaga Uno merupakan sosok yang cerdas. Hal ini terbukti ketika ia kuliah di Wichita State University di Kansas, Amerika. Ia berhasil lulus dengan predikat summa cum laude. Selepas lulus dari Wichita State University, ia kemudian bekerja di Bank Summa milik William Suryajaya. Karena kinerjanya yang cukup bagus di perusahaan, setahun kemudian ia menerima beasiswa untuk melanjutkan kuliahnya di George Washington University, Amerika Serikat. Ia menamatkan kuliahnya dengan meraih IPK sempurna 4,00 yang merupakan sebuah prestasi yang membanggakan. Kemudian pada tahun 1993, ia bekerja di Singapura dan memilih bergabung dengan perusahaan investasi bernama Sapower Asia Investment Limited sebagai manajer investasi. 2 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1995, ia kemudian pindah ke Kanada dan bekerja di perusahaan bernama NTI Resources Ltd dengan posisi sebagai Executive Vice President NTI Resources Ltd. Gajinya ketika itu sebesar $8,000 per bulan. Namun seperti kata pepatah, roda kehidupan selalu berputar. Badai krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 mengakibatkan perusahaannya juga terkena imbasnya. Perusahaannya kemudian bangkrut dan mulai melakukan PHK dalam kurung pemutusan hubungan kerja termasuk pada dirinya. Sandiaga Uno akhirnya memilih untuk kembali ke Indonesia dan memulai usaha baru. Meskipun statusnya ketika itu sebagai pengangguran. Langkah pertama yang dilakukannya ketika di Indonesia adalah mencari pekerjaan baru, tetapi hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Lamaran pekerjaannya bahkan ditolak oleh 25 perusahaan. Pengalaman memang mengajarkan segalanya. Hal inilah yang kemudian menjadi titik balik dari seorang Sandiaga Uno. Ia kemudian merubah mindsetnya dari karyawan menjadi seorang pengusaha. Pengalaman yang diterimanya kemudian ia coba pergunakan dengan mencoba membuat perusahaan bernama PT Recapital Advisors pada tahun 1997 yang bergerak di bidang jasa konsultan keuangan. Perusahaan tersebut ia dirikan bersama dengan teman SMA-nya yang bernama Rosan Perkasa Roeslani. Namun tidak semuanya yang diharapkan selalu berjalan mulus. Banyak calon klien memandang sebelah mata kemampuan dari Sandiaga Uno. Hingga akhirnya 6 bulan kemudian setelah perusahaan tersebut didirikan, ada perusahaan yang akhirnya menggunakan jasanya. Dalam biografi Sandiaga Uno diketahui bahwa setahun kemudian, tepatnya pada tahun 1998, ia bersama Edwin Suryajaya kemudian mendirikan perusahaan investasi bernama PT Saratoga Investama Sedaya. Berbekal jaringan dalam kurung network yang baik dengan perusahaan ataupun lembaga-lembaga keuangan yang ada di dalam negeri maupun luar negeri, perusahaan yang didirikan oleh Sandiaga Uno kemudian akhirnya sukses. Perusahaan investasinya bergerak di bidang telekomunikasi, pertambangan, dan produk kehutanan. Sistem perusahaannya ialah mengumpulkan modal dari beberapa investor, kemudian mengakuisisi perusahaan yang memiliki masalah keuangan, kemudian memperbaiki kinerja perusahaan tersebut. Setelah kinerja perusahaan tersebut sudah terlihat cukup baik, kemudian perusahaan tersebut dijual kembali tentu dengan harga yang lebih tinggi. Salah satu perusahaan yang pernah ia akuisisi adalah Bank BTPN. Saat ini ia menjabat sebagai CEO atau pimpinan di beberapa perusahaan besar seperti Saratoga Capital, PT Tower bersama Infrastruktur Group Tech, PT Adaro Energy, serta di PT Recapital Advisor. Majalah Forbes memasukkan namanya ke dalam daftar 40 orang terkaya di Indonesia dengan total kekayaan sebesar US$400 juta dan berada di peringkat 29 tahun 2013. Perusahaan investasinya yaitu Saratoga Capital dikenal sebagai firma investasi terbesar di Indonesia yang memiliki karyawan sebesar 20.000 orang.
Namun pada tanggal 10 Juni 2015, ia resmi mengundurkan diri sebagai Direktur Utama di PT Saratoga Investama Sedayatek. Posisinya digantikan oleh Michael Suryajaya yang merupakan cucu dari William Suryajaya, pendiri PT Astra International. Saat ini, Sandiaga Uno menjabat sebagai Komite Ekonomi Nasional dan Bendahara Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Dalam biografi Sandiaga Uno yang dikutip dari Wikipedia, ia diketahui juga aktif sebagai pembicara utama di berbagai seminar kewirausahaan. Menurutnya, keberanian serta optimisme adalah kunci pembuka jalan untuk meraih kesuksesan masa depan. Menurut Sandiaga, merintis bisnis selain itu menurutnya jejaring relasi menyumbang 30% kesuksesan, selebihnya berasal dari kerja keras dan juga menjaga kepercayaan. Sandiaga Uno sekitar 3,8 triliun rupiah berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dalam kurung LKHPN pada September 2016 saat ia memutuskan untuk maju menjadi sebagai kontestan Pilkada Jakarta. Menurut data yang dihimpun dari majalah bisnis Globe Asia, pada tahun 2017 total kekayaan Sandiaga Uno ditaksir mencapai 2 triliun rupiah, namun pada tahun 2018 total kekayaan Sandiaga Uno menyusut hingga sekitar 3 triliun rupiah atau sekitar 300 juta dolar. Dari total kekayaannya tersebut, nama Sandiaga Uno masuk dalam jajaran 100 orang terkaya di Indonesia versi majalah bisnis Globe Asia. Kekayaan Sandiaga Uno pada tahun 2020 tercatat sebanyak 5 triliun sebagaimana mengacu pada laporan kekayaan penyelenggara negara dalam kurung LHKPN yang ia ajukan pada tahun 2018 saat maju sebagai calon wakil presiden. Mengenai keluarga, Sandiaga Uno menikah dengan Nur Asia. Dilansir dari Kumparan.com, mereka sudah berkenalan sejak di bangku sekolah SMP dan menjalin hubungan hingga ke bangku kuliah dan kemudian menikah. Dari pernikahannya ini, Sandiaga dikaruniai 3 orang bernama Sulaiman Saladin Uno, Aneesha Athera Uno, serta Amira Atefa Uno. Sandiaga Uno dikenal sebagai seorang pengusaha besar yang memiliki banyak perusahaan serta termasuk dalam daftar orang terkaya di Indonesia. Namun ia juga memilih terjun ke dunia politik sama seperti beberapa pengusaha lainnya. Namanya ramai menjadi perbincangan masyarakat di Jakarta ketika ia memilih terjun ke dunia politik dan maju sebagai kandidat Wakil Gubernur DKI Jakarta yang diusung oleh Partai Gerindra bersama dengan Anies Baswedan sebagai calon Gubernur DKI Jakarta. Di Pilkada DKI Jakarta yang dilakukan 2 putaran, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno berhasil unggul dari saingannya, yaitu Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat. Pada Agustus 2018, nama Sandiaga Uno dipilih sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto yang maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2019. Penunjukan Sandiaga sebagai calon wakil presiden ini membuat ia harus melepas jabatannya sebagai wakil gubernur DKI Jakarta. Namun dalam hasil pemilihan umum tahun 2019, pasangan Prabowo dan Sandiaga gagal melaju sebagai presiden dan wakil presiden karena dikalahkan oleh pasangan Joko Widodo dan KH Maruf Amin yang terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Pada bulan Desember 2020, Sandiaga Uno ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Kabinet Indonesia Maju. Sandiaga menggantikan Wisnu Tama yang sebelumnya menjabat sebagai